Tidak hanya sebatas inovasi dan kreasi semau gue, tidak, tetapi mencari sebuah kemaslahatan. Ada nggak manfaatnya? Ada nggak faedahnya? Seperti itu. Jadi keberadaan liberalisme cenderung dalam paham kebebasan semu. Sebab batasan dalam liberalisme bersifat abstrak, namun ajaran Islam sudah jelas dalam melakukan sebuah penilaian antara hak dengan yang batil. Disitulah. Jadi ada rambu-rambu bahwa dalam ajaran Islam itu ada bagaimana kita membedakan antara hak dengan yang batil. Bukan hanya bebas sebebasnya tanpa melihat bagaimana sisi negatif dan sisi positif. Sedangkan liberalisme antara hati dan hak masih terlihat samar-samar. Sebab dalam gagasan liberalisme cenderung pada makna sebuah kebebasan yang masih samar apabila dikaitkan dalam bidang dengan bidang keagamaan. Ideologi liberalisme dalam pandangan Islam tidak sejalan dengan semangat kemaslahatan dalam menentukan antara yang hak dengan yang batil. Karena liberalisme sebatas semangat sebuah kebebasan dengan mendepankan hak individu tanpa melihat dari sisi kemaslahatan secara kafah dalam menentukan sebuah kebenaran. Gagasan liberalisme nampak terjebak tentang makna sebuah kebebasan semu dan memberikan sebuah penafsiran tentang kehidupan. Jadi paham kebebasan liberalisme terjebak dalam kebebasan semu. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam menafsirkan tentang agama cenderung sepihak tanpa melihat sisi-sisi yang lain. Apa sisi yang lain? Hati itulah perangkat hati di dalam memaknai kehidupan, di dalam mengimani, di dalam kita bertakwa. Apa itu hati? Jadi tidak hanya akal. Sehingga antara profan dan sakral, profan ya tidak suci, dengan sakral itu suci, tidak terjadi sebuah sinergi yang saling menguatkan dan mengokohkan. Sedangkan Islam merupakan sebuah bangunan keseimbangan antara profan dan sakral dalam mengajarkan semangat mencari rahmat di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam pencapaian menuju sebuah kebenaran hakiki. Jadi melihat dari apa yang saya sampaikan tentang liberalisme dalam pandangan Islam, bahwa liberalisme tidak mengarah pada kemaslahatan antara profan dan sakral. Berarti liberalisme sebatas mengarah pada kehidupan materialisme. Banyak sebatas materialisme ya, materi, kelihatan yang terlihat dalam memberikan makna sebuah kehidupan. Itulah. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam ada hal-hal gaib. Ada wilayah gaib. Wahyu, maka kalau kita belajar tentang kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, bagaimana Ibnu Khaldun mampu membedakan bagaimana logika wahyu, bagaimana logika akal, dan bagaimana logika kamuflase. Jadi dalam sejarah ada kamuflase, ada sejarah yang real, yang benar, dan juga ada sejarah wahyu di dalam pemahaman manusia, dalam memahami ketuhanan. Ada wilayah-wilayah sakral. Misalnya begini, kalau dalam ilmu wahyu, seperti Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Lalu bagaimana kita menerjemahkan dengan akal? Tentunya itu ada wilayah wahyu. Itu ada suatu wilayah keimanan. Seperti Isra Mi'raj itu wilayah keimanan. Beda dengan akal. Ada cita-cita kamuflase. Misalnya di sebuah kota terdapat penyakit. Kenapa? Dikatakan karena di situ ada jin misalnya. Ada jin yang membuat kunci di sungai Nil misalnya. Seperti itu. Itu adalah kamuflase. Itu cerita kamuflase. Jadi berbeda. Jadi Ibnu Khaldun bagaimana dia mampu meluruskan, mampu memilah sebuah cerita-cerita, sebuah sejarah-sejarah, membedakan bagaimana logika yang kamuflase atau kebohongan-kebohongan, dan juga atau tambahan-tambahan yang tidak real secara fakta, tapi ada logika akal, dan juga ada logika wahyu itu ya.